Ya untung nggak twing lempar ke muka dia. Selamat datang di channel kita lagi, Coffee of Asanium. That's right, oke. Kali ini kita akan membahas something momen awkward guys. Jadi momen canggung, momen lucu, momen konyol akan kita ceritakan di sini. Oke. The first one is Mama Retno. Kemarin kan aku udah ganti kamu dulu dong. Oke. Jadi ada satu momen guys, yang sangat konyol menurut gue. Jadi waktu itu gue lagi ngajak nonton gebetan, terus pertama gue telepon nih, yuk nonton yuk gitu. Nah pas waktu di perjalanan gue itu cerita guys, gue cerita tentang film ini karena sebelumnya gue udah nonton nih. Jadi sebelumnya karena gue udah nonton Midnight-nya, jadi mungkin lu udah tahu cerita tentang film romantis yang legendaris tentang suatu kapal laut yang tenggelam. Nah jadi itu tentang itu gue udah nonton Midnight, terus gue cerita nih tentang film itu, ceritanya tentang apa. Nah ini gue cerita sama dia, gue udah cerita panjang lebar tentang si itu, terus suka, terus dan lain sebagainya. Nah jadi intinya gue menceritakan hal-hal romantis dari film itu guys. Nah berharap bisa nyambung gitu kan. Nah ternyata guys, setelah gue di tempat bioskop, gue masuk ke gedungnya. Setelah gue masuk ke gedungnya, ternyata kok filmnya perang-perangan guys. Bisa. Jadi filmnya tuh film perang. Gak bisa. Ternyata film perang yang apa, tentang luar angkasa. Jadi film luar angkasa, perang-perangan. Nah, terus Sambil bayangin nih. Dan ternyata di dalam apa? Gue lihat tiketnya, ternyata ya Allah guys, gue salah beli tiket. Jadi tiket yang gue beli tuh film perang-perangan. Nggak jadi romantis. Terus dia nanya, katanya filmnya film romantis. Aduh, ternyata gue salah beli tiket guys. Kamu ngelasnya gimana waktu itu? Ya aku cuman ngomong, kayaknya aku salah beli deh. Aduh, Pengen cepet-cepet pulang ya. aduh rasanya kayak itu ngedit yang gagal total itu udah. Aduh, sial banget waktu itu. Okay. Next. Gini, aku tuh kan orangnya dari desa. Tahu sendiri lah kalau di desa itu makanan yang dijual mentok ya bakso, mie ayam gitu kan. Nah, waktu itu aku udah lulus SMA, aku kerja di kota kan. Aku ketemu lah sama orang ini. Ngopi dulu. Ya, lanjut aja. Aku ketemu lah sama orang ini. Nah, pas PDKT itu, setelah PDKT lewat SMS, lewat telepon gitu kan, aku diajak dinner sama dia. Waktu itu aku diajak dinner, sekarang kafenya udah tutup di Malang, udah nggak ada kan. Diajak dinner di situ, nuansanya itu romantis karena outdoor, terus ada lilin-lilinnya gitu kan. Nah, pas waktu aku dikasih buku menu sama waitersnya, aku baca kan menunya, ada tenderloin steak with mushroom sauce gitu. Ada sirloin steak. Ini makanan apa? Gitu kan. Ini makanan apa?
Terus ada iga stick with apa gitu kan. Yang aku tahu itu cuman iga gitu. Masih familiar lah ya di telinga iga gitu kan. Udahlah dengan pedenya aku pesenlah iga gitu. Nah setelah makanannya datang, kan ada pisau sama garpu. Aku nggak tahu ini pisau sebelah mana, garpu sebelah mana kan. Pokoknya culun banget lah. Terus aku pura-pura ini ngotekin handphone kan, nunggu dia makan duluan. Makan aja duluan mas, aku gitu kan. Bentar, aku masih ada SMS dari teman. Padahal aku tuh lagi Searching. nungguin. Bukan, zaman dulu kan internet nggak semudah ada. sekarang kan. Aku tuh nungguin dia. Gimana caranya makan? Setelah Terus? tahu, Terus akhirnya taunya gimana? kan dia pegang pisau, pegang garpu gitu kan, aku ikutin sebelah mananya gitu kan. Terus aku ikutin cara motongnya dia juga, karena kan yang aku pesen tuh iga. Untung nggak kelempar tuh settingnya. Loh, awalnya itu udah ini loh, udah megang itunya apa, pretnya itu kan panas ya, aku kan nggak tahu. Aku langsung refleks gini kan pas megang, hati-hati Lun, itu panas ya. Dari situ udah malu-maluin kan. Aduh, gitu kan, aduh. Namanya hot plate panas dipegang, alah. Kan aku mau geserin sticknya itu gitu kan. Aku Melepuh nggak pengen- kira-kira? Aduh, nggak, aku sempet rasain. nempel, nggak sempet nempel. Udah nempel, aku refleks gini kan. Yang pasti rasa malu sama sakitnya besar banget. Udah Aduh, sakitnya nggak seberapa, Malunya. malunya tuh guys. terus udah gitu kan, udah gitu pas aku udah dia udah tahu cara motongnya, aku potong agak-agak elegan gitu, kayak sok-sokan gitu Agak kan. elegan. Tapi gini ngotot gini bisa Ya untung nggak kelempar ke muka dia. terus kayaknya dia menyadarin ke kenorakan aku kan ya. Terus stick aku diambil sama dia, dipotongin sama dia. Terus untungnya tuh dia ngomong gini, kalau iga memang gini keras ya apa, jadi kamu Apalagi kesulitan," tulangnya. gitu kan. Yang dipotong tulangnya. Jadi kamu kesulitan. Dia ngomong gitu tuh mungkin karena biar aku nggak terlalu malu kali ya gitu loh. Nah kenapa kok nggak pesen yang tenderloin biasa? Aku tuh nggak tahu tenderloin tuh apa, sirloin steak tuh apa. Taunya cuma iga. Kalau iga Iya. udah pasti tahu. Udah tahu kan. Kalau Karena tenderloin kan- nggak tahu ya. Karena kan apa ya, sama sekali belum pernah gitu loh. Gimana sih, baru ngafe aja baru pertama itu gitu. Kan di desa nggak ada kafe gitu kan, Iya, mentok iya. juga warung kan gitu. Aduh, malu banget aku, rasanya pengen buru-buru pulang gitu, nggak keluar. Kira-kira kalau jadi cowoknya mikir apa ya? Ini anak Nggak, dia tahu kalau dia tahu kalau Iya, aku iya, dari iya. desa gitu ya, mungkin dimaklumin aja kali ya gitu. Wajar lah. gitu. konyol juga. Ini cewek konyol banget. Polos banget. Iya, bener. Udah polos sok-sokan gitu ya. Oke, lanjut, kalau kamu lagi apa coba? Gue punya cerita lagi nih guys. Gue punya cerita lagi yang konyol banget. Waktu itu gue SD, gue masih SD, mungkin kelas 2 atau kelas 3. Waktu itu kan ada lomba 17 Agustusan. Nah, pas waktu lomba 17 Agustusan itu ada yang namanya lomba sepeda lambat. Sepeda Yang di- pancal. Yang paling lambat dia yang menang itu kan. Nah, disitulah gue nggak tahu guys. Jadi gue nggak tahu banget, nggak tahu sama sekali. Nah, gue kan naik sepeda, ya kan? Gue kayu sampai kenceng, gue kayu lari sampai garis finish. Seneng ya? Seneng sampai garis finish, gue seneng. Tapi kok nggak ada yang nyorakin, nggak ada yang nyorakin guys, nggak ada yang nyorakin. Terus ini apa yang salah gitu kan? Di Padahal belakang. kan gue menang gitu. Yang lain, peserta yang lain jauh banget di belakang, pelan banget mereka jalannya pelan, cuman gini-gini doang, paling nggak di kayu, cuman digerak-gerakin aja. Ternyata setelah gue sadar,
ini adalah lomba sepeda lambat. Jadi siapa yang paling lambat itu yang menang. Astagfirullahaladzim. Jadi rasanya kayak, aduh, goblok banget. Alah, bayangin, merasa kayak jadi pemenang, ternyata salah konsep guys, salah pengertian guys. Astagfirullah. Aduh, next mama lagi. Ini masih berlanjut ya dengan orang yang sama. Bentar, aku ketawa dulu ini. Ini pertama kalinya dia ngajakin aku dinner di Japanese food. Aduh, diajak kemana lagi nih? Gitu kan mikirnya. Aduh, mampus aku. Jangan sampai malu-maluin lagi gitu kan. Kira-kira kalau ada 10 restoran ya kan, dengan Konsep yang berbeda. konsep yang macem-macem, dengan tata cara yang belum kita pernah tahu, ke barat-baratan, ke Eropaan, ke Jepang-Jepangan, terus apa lagi ke Cina-Cinaan gitu kan. Kalau Cina sih bisa lah. Ya. Ya. Ke Korea-Koreaan. terus. Ya. Tapi dari pas turun dari mobil itu udah gini. Apalagi Apalagi dikerjain nih? lagi nih. Iya, bener-bener. Aduh, mampus aku gitu kan. Aku lihat tulisannya, waduh, Jepang, mana belum pernah sama sekali kan, sama apa makan makanan Jepang, sushi aja belum pernah gitu loh. Terus akhirnya, wah, pas dikasih buku menu, wah, gue punya ide nih gitu kan. Kalau yang makanannya kering, dia pasti pakai sumpit kan. Akhirnya aku milih makanan yang berkuah. Karena kalau makanan berkuah logikanya nggak bisa dimakan pakai sumpit kan. Biar nggak kejadian lagi. Iya. Gitu. Jadi aku pilih makanan yang berkuah dan bener di situ ada sendoknya. Wah, selamat nih hari ini. Itu namanya menghindari kejadian yang akan terulang lagi. Dan tahu nggak, sepulangnya dari dinner itu aku ngapain? Aku ajak temen kamarku, temen kosanku beli sumpit. Aku beli mie instan, aku belajar makan pakai sumpit. Jadi besok lagi kalau diajak makan lagi ke Japanese food udah bisa gitu. Kenapa nggak bikin aja sekalian pakai bambu ya kan? Pakai bambu potong-potong, terus ya biar halus, dihalusin. Tapi untungnya di desa ada ya orang jual sumpitnya. Loh udah nggak pulang ke desa kan itu, Oh, udah lagi di kos. kota. Ya pas di kota kan. Biar jadi orang kota. Biar jadi orang kota, biar nggak malu-maluin kalau ada momen yang seperti itu ya kan. Jadi menyesuaikan, Bener. mengimbangkan ya kan, biar nggak satu on, yang satu modern, yang satu on ya. Parah. Aduh. Dan itu tuh sering diajakin ke tempat yang aku masih baru pertama kalinya datang ke situ, dan penyesuaian diri tuh aduh harus gitu loh, biar kita juga nggak malu, pasangan juga nggak malu gitu kan. Kalau dari kamu lagi apa kira-kira, penasaran nih? Waktu awal kenal, waktu itu kan kita habis ketemu nih, pokoknya intinya kita habis ketemu, tapi posisinya dia rombongan, jadi dia ada beberapa orang. Bareng-bareng gitu ya sama temennya. Nah, gitu. dia ada beberapa orang, ada mungkin 4 atau 5 orang. Nah, salah satunya yang nggak pakai jilbab, yang nggak pakai hijab, ya cuman satu orang. Dia nggak pakai hijab. Udah itu, kan dia lagi nongkrong gitu kan. Nah, terus ketika dia udah pulang, gue minta nomor telepon ke teman gue karena waktu itu dia lagi nyamperin temen gue. Gue minta nomor teleponnya. Nah, waktu udah pulang, gue telepon, nomor yang dikasih sama temen gue itu
Gua telepon, terus kalau nggak salah gue bilang gini, ada yang bilang nggak kalau kamu mirip sama ini, jadi ada salah satu nama artis yang mirip sama dia gitu. Masa sih, dia jawabnya gitu. SMS nih, waktu itu belum ada WA chat, belum ada, masih SMS. Ada yang bilang nggak kalau kamu mirip sama ini gitu, salah satu artis. Terus dia bilang, masa sih, gitu kan. Terus kita ngobrol lama, mungkin ya 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu kan. Terus aku ngerasain kok agak nggak nyambung ya ngomongnya gitu. Aku juga lupa ngomong apa. Terus aku nanya, aku boleh nanya nggak? Apaan? Kemarin itu kamu waktu ke tempat itu, kamu pakai hijab nggak? Pakai. Kamu sekarang di mana? Dia pokoknya nyebutin suatu tempat yang dia nggak semestinya. Maksudnya dia nggak di kota ini, nggak di Malang gitu. Terus aku baru nyadar ternyata orang yang gue telepon yang gue diajak ngobrol, yang jam-jam itu di telepon, gue ajak ngobrol, gue PDKT ya kan, udah sok-sok serius ya kan, ternyata bukan orang yang gue tuju guys. Jadi gue marah banget, gue telepon temen gue ya kan, gue telepon temen gue, bro, yang kamu kasih ini nomornya siapa gitu kan. Tuh, kenapa mas? Salah nomor. Bukan dia. Ternyata aduh salah banget. Malu gitu. Oke guys. Next. Mama Retno lagi. Oh iya, ini. Ingat gak Malang Tempo dulu? Ada kan acara Malang Tempo dulu pas ulang tahunnya Kota Malang gitu. Ya. Nah, kita itu, aku sama mantan aku ini pergi bareng-bareng sama temen-temennya gitu. Jadi nggak pergi sendiri, perginya rame-rame, ada kalau sekitar 10 orangan gitu kan, cowok cewek gitu. Nah, karena saking serunya main kan, kita tuh sampai lupa waktu karena memang berangkatnya juga udah malam, nunggu aku pulang kerja itu jam 9 kan. Jadi memang udah malam, waktu itu Malang Tempo dulu itu tutupnya jam 12 malam loh waktu itu. Nah, karena keasikan main, masih habis dari Malang Tempo dulu kita masih makan juga kan. Akhirnya pas lihat jam itu udah jam 12:30. Otomatis kosan udah tutup kan, udah nggak bisa masuk. Mau bangunin temen kosan buat bukain pintu juga nggak enak karena nggak bawain dia apa-apa kan. Aduh gimana ini? Akhirnya kita muter-muter ya, ke Batu, ke Payung, turun lagi ke bawah, naik lagi ke Batu gitu terus buat ngabisin jam biar cepet pagi, paling nggak jam 5 udah bisa pulang lah udah. Nggak tidur berarti? Nggak tidur. Terus karena mungkin dia ngeliat aku kasihan ya, karena udah jam berapa ya waktu itu, jam 1:30 apa jam 2-an gitu loh, pas 2:30 aku lupa. Pegangan kan naik motor nggak bawa mobil kan, pegangan ini tuh udah set gitu loh. Aku kan orangnya bisa tidur di mana aja kan. Terus dia bilang, kamu mau tidur di hotel aja tah gitu. Orang dari desa kalau dengar nama hotel itu kan udah pasti ting ding ding gitu kan, udah yang mikirnya yang aneh-aneh kan. Aku tuh mau ngomong kayak berani, kayak berani enggak gitu kan. Terus aku akhirnya beraniin diri ngomong gini, terus kita tidur berdua gitu. Oh enggak, jawabnya dia apa? Kamu ngarep dah tidur sama aku? Ya enggak, ya dia kan juga jaim juga, biar nggak dikira modus ya kan. Tapi kan itu jawaban yang makin gitu loh, yang langsung nampal di muka gitu. Biar nggak dikira modus, jadi dia udah nahan duluan. Jangan sampai dia yang kelihatan modus gitu guys. Iya, tapi kan akhirnya aku yang malu kan. Aduh, kayaknya aku salah ngomong nih gitu kan. Enggak deh, enggak, aku nggak berani tidur hotel sendirian lagian. Ini aja deh tidur di warnet gitu. Akhirnya ke warnet di Noya itu kan 24 jam. Akhirnya ngenet lah di situ. Akhirnya aku tidur di mejanya sebelahnya komputer itu. Kayak tidur pas zaman sekolah gini gitu. Sampai jam 5 pagi baru kita turun pulang dah.
Susah juga ya pacaran lo ya. Lagi guys, ini ada lagi momennya lucu banget ya, lucu juga, canggung juga, malu-maluin. Jadi ini cerita udah lepas SMA. Nah, jadi gue ini pernah jalan travel. Ya. Nah, gue kerja travel. Nah, waktu gue nganterin penumpang, jadi ada banyak penumpang di belakang. Nah, pas waktu itu kan malam, perjalanan malam. Nah, ada satu cewek yang dia penumpang terakhir. Padahal dia posisi ngedropnya dia harusnya nggak jauh-jauh banget gitu kan. Tapi kok kenapa dia minta yang paling akhir? Dia duduk di paling belakang. Nah, oke lah, akhirnya yang terakhir gue anterin dia, cewek nih. Besok paginya kan gue ngambil penumpang lagi. Nah, ada temen gue yang bagian ngatur. Tiba-tiba pas waktu dia ngatur, pas si penumpangnya masuk, kaget penumpangnya. Kenapa? Nah, ternyata di belakang itu ada bercak darah guys. Mohon maaf nih, ada bercak darah guys. Jadi, nah itu yang gue nggak tahu. Jadi ada bercak darah di belakang. Nah, temanku langsung gini, bro, ini kamu pakai apa nih mobil? Mati. Perasaan semalam nggak ngapa-ngapain ya kan, taruh mobil selesai gue tidur. Ternyata, malu banget itu. Penumpangnya ada beberapa yang nggak jadi masuk ya kan. Terus temanku ikut bantuin bersihin. Untungnya untungnya joknya kulit, bukan jok yang kain. Kalau joknya yang kain, bayangin ambiar sudah. Nah, jadi dibersihin. Nah, gue baru nyadar ini anak tadi malam. Ini cewek tadi malam yang gue anterin terakhir. Kayaknya dia lagi mens bocor guys. Konyol, malu, dikerjain habis-habisan ya kan. Mentang-mentang masih jomblo ya kan. Pokoknya kalau lu jomblo, lu pasti bakal dapet. Kalau lu jomblo, lu bakal dapet fitnahan banyak deh. Dukung terus channel kita, lo subscribe, lo bunyikan lonceng supaya dapat notifikasinya, and like and share. Oke, ini buat teman-teman, buat siapa aja yang kalau kalian punya momen yang seru guys, kalian punya momen yang lucu atau momen awkward, silakan komen di bawah ya kan. Kita berinteraksi. Ntar bisa lu ceritain, ntar gue bacain. Iya. Ya, jadi misalkan lu nih si A, jadi ada komen dari si A bahwa dia punya pengalaman awkward, gitu kan. ntar gue ceritain di channel guys. Thank you guys, see you next, and I love you all. Dadah. Coffee off, Asanyo. jeng jeng.